Duka tak berujung terpidana kasus Vina Cirebon. Duka mendalam kembali menyelimuti keluarga terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Belum lama ini masih dalam ingatan, ibunda dari salah satu terpidana Sudirman meninggal dunia pada 5 Desember 2024 lalu. Di tengah-tengah menunggu informasi keputusan peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung, MA. Kini, usai MA resmi menolak PK yang diajukan 7 terpidana pada 16 Desember lalu, ayah dari Hadi Saputra, terpidana lainnya, meninggal dunia pada Sabtu 28 Desember 2024 sore, akibat sakit yang diduga terkait pecah pembuluh darah. Prosesi pemakaman ayahanda Hadi yang bernama Karsana pun dilaksanakan pada Minggu 29 Desember 2024 pagi. Di tempat pemakaman umum, TPU, Kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Suasana sedih terasa kental saat para kuasa hukum, kerabat dan mantan terpidana Saka Tatal ikut dalam prosesi tersebut. Ini Saka Tatal. Ini Saka Tatal, Ibu Susin dan Ibu Lili. Nah, ini pemirsa menjelang dikeluarkannya Mas Hadi Saputra, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon yang diberi kesempatan untuk menghadiri prosesi pemakaman ayahandanya. Masya Allah, terenyuh saya. Terlebih ketika Hadi Saputra hadir langsung dengan pengawalan ketat 2 petugas kepolisian bersenjata lengkap dan petugas lapas di lokasi pemakaman. Cukup sudah. Keluarga istri adanya mana yang kecil? Adanya yang keluarga ini berdoa dulu karena adiknya mau dibawa lagi. Ini mendengarnya langsung. Kehadiran Hadi langsung disambut isak tangis keluarga dan kerabat Hadi yang menggunakan pakaian serba putih dengan tangan diborgol, tak kuasa menahan tangis saat tiba di hadapan makam ayahnya. Yang kami dapatkan beliau meninggal akibat sakit pecah pembuluh darah, tapi penyebabnya belum dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemungkinan beban pikiran tidak menutup kemungkinannya. Kalau kita mengalami hal yang sama bisa menjadi beban pikiran juga ya, ujar Jan Huta Barat, salah satu kuasa hukum 7 terpidana, kepada awak media, Minggu 29 Desember 2024. Adapun, lokasi makam almarhum Karsana tidak jauh dari makam Ibu Sudirman, terpidana lain,
yang telah lebih dulu meninggal dunia sebelum putusan PK diumumkan. Sementara itu, tim kuasa hukum para terpidana masih menunggu salinan putusan resmi dari MA. Mereka berencana mempelajari salinan tersebut untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Kami akan terus berupaya membuktikan bahwa 7 terpidana dan mantan terpidana Saka Tatal tidak bersalah dalam kasus ini, ucapnya. Kasus Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 hingga saat ini masih menyisakan banyak pertanyaan bagi keluarga terpidana dan tim hukum. Upaya hukum terus dilakukan demi keadilan bagi semua pihak. Adiknya mau dibawa lagi ke sana ya. Adik itu kurang adik. Rapat sini, rapat cium dulu. Bawa itu bawa. Cium bawa dulu, cium bawa dulu. Oh, cium dulu bawa dulu. Pak Yan, ini ada kabar duka lagi dari ketujuh terpidana ini saat ini. Siapa Pak dan kenapa meninggalnya itu Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara sekalian, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Desember kemarin, Bapak Karsana. Beliau ini adalah ayah dari salah satu terpidana kasus Vina dan Eki yang kita kenal dengan kasus itu, yaitu ayah daripada Adi Saputra. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, bahwa pada awalnya Bapak Karsana ini mengalami sakit di bagian kepala, ya, dan sudah dilakukan tindakan medis terbaik, ya, termasuk operasi. Namun Allah, Tuhan lebih mencintai Pak Karsana, ya. Jadi kita semua atas nama tim hukum Peradi menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Karsana ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga, terutama ibu dan Hadi yang saat ini masih ada di lapas, diberikan kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau untuk sakitan sendiri, sakit apa Pak beliau Pak? Kalau di keterangan yang kami dapat itu terjadi pecah pembuluh darah, ya, terjadi pecah pembuluh darah. Namun faktor penyebabnya tidak dilakukan penelitian lebih lanjut, ya, karena setelah kemarin beliau berangkat, ya, langsung dilakukan proses pemulangan jenazah. Ada kemungkinan beban pikiran juga seperti apa awalnya? Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu, ya. Jadi kita bisa paham barangkali kalau kita juga mengalami hal yang sama, tentu akan menjadi beban pikiran. Pak, info dari lapas, bisa diceritakan kronologisnya Pak? Ya, tadi dari lapas cukup kooperatif, ya. Jadi memang kami di awal hanya meminta untuk proses kehadiran Hadi, ya, melihat orang tuanya yang meninggal ini dilakukan secara humanis, lebih humanis, ya, baik aparat lapas maupun aparat kepolisian yang melakukan pengawalan, ya. Jadi saudara-saudara juga tadi bisa saksikan, ya, cukup humanis. Dan satu hal lagi, kita berterima kasih kepada pihak lapas yang telah mengizinkan, memberikan kesempatan kepada Hadi untuk melakukan sholat, ya, dilakukan secara bebas sesuai dengan syariat Islam. Borgolnya dibuka, ya, itu maksudnya Bang? Sesuai dengan syariat Islam, mungkin kita bisa pertimbangkan sendiri bahwa tidak ada satu halangan pun
ya, yang membatasi Adi untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang anak yang mensolatkan jenazah orang tuanya. Pak Yan, terkait upaya hukumnya sendiri Pak, sejauh mana ini Pak pasca PK ditolak oleh MK Pak dari Peradi? Monggo. Ya, setelah ada putusan MA yang udah pasti, kita ini di negara kita ini ada badan eksekutif, ada badan yudikatif, dan ada badan legislatif. Tentunya tim Peradi akan mengupayakan seluruh ya jalur yang ada. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan oleh DPM Peradi sampai dengan saat ini kami masih menunggu salinan putusan lengkap. Ya, salinan putusan lengkap yang berdasarkan aturannya 14 hari kerja, ya kita tunggu dalam beberapa hari lagi itu sudah mencapai 14 hari. Ya, nah tindakan apa yang akan kami lakukan, kita lihat dulu ya putusan itu secara utuh dan lengkap ya. Tapi semua jalur ini kita akan gunakan secara maksimal di dalam rangka mencari kebenaran. Terkecuali gerasi. Ya, kecuali gerasi yang nyata-nyata ditolak oleh terpidana. Tapi option itu pun nanti kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Yang jelas bahwa mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia, apa yang terbaik buat mereka supaya mereka segera bebas. Kenapa? Karena kami sebagai tim kuasa hukum meyakini bahwa mereka ini tidak terlibat dan tidak berkaitan dengan kematian almarhum Eki dan Vina. Ya, apakah itu peristiwa apa? Ya, itu urusan daripada aparat penegak hukum. Ya, kami bukan bidang kami. Tapi yang jelas kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar kebenaran ini dan keadilan itu nyata buat masyarakat. Oke, makasih Bang. Oke,